Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Baik. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. Nah, hari ini ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Harus kalian selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Jam-jam, coba. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Jam-jam. Jangan lupa untuk mengisi absen online ya, pada link yang sudah Ibu bagikan. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar. Kita diserang serentak mengusir penyerang, maju serentak bergerak majulah tenang. maju tak gentar, maju Majulah menang. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Fadli, Bu. Silakan, Fadli. Tujuan pembelajaran 1, setelah mengamati gambar melalui tayangan video dan membaca teks, siswa mampu menemukan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. 2. Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menampilkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. 3. Setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. 4. Setelah membaca teks, siswa menyimpulkan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Ya, terima kasih Fadli. Hari ini kita akan membahas tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 6 kelas 4. Kemarin kita sudah mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 5 yaitu tentang Pati Gajah Mada.
Berikut adalah foto atau gambar siapa? Ayo, siapa yang tahu? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Apa yang kalian ketahui tentang Pangeran Diponegoro? Pahlawan nasional. Betul. Ya wakilai ya Padli. Apa Padli? Pemberani. Iya, sifatnya pemberani, betul sekali. Mari kita saksikan video berikut ini. Sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, tahukah kalian siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Patih Gajah Mada. Lalu hari ini kita mau belajar siapa lagi ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pangeran Diponegoro. Nah, kita mau belajar tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat terkenal adik-adik. Dia terkenal karena perjuangannya melawan penjajah. Mari kita cari tahu bersama-sama tentang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut dengan Perang Jawa. Itu informasi singkat tentang Pangeran Diponegoro. Setelah kekalahannya dalam peperangan untuk kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya termasuk di Hindia Belanda. Untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono yang di Yogyakarta. Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tersinggung adik-adik karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro ini. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Wow, selama 5 tahun ya adik-adik ya terjadi perang. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara atau di Indonesia. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut dengan Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro ini adik-adik dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari tohi tekan pati. Ini bahasa Jawa adik-adik, artinya apa? Dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena disertai dengan memelopori atau mencontohkan dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Itu perjuangan Pangeran Diponegoro adik-adik. Hebat sekali ya Pangeran Diponegoro ini. Adik-adik, dari cerita atau kisah Pangeran Diponegoro tadi, kita
bisa membuat sebuah tabel seperti ini adik-adik, kota pemikiran seperti ini. Siapa sih nama tokoh yang kita pelajari tadi? Namanya adalah Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas kita tiru adalah berani dan pantang menyerah. Dari mana daerah asal dan perjuangan yang dilakukan oleh Diponegoro adalah perang melawan, ya, ini kurang, melawan penjajah atau melawan Belanda yang penjajah di Indonesia. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro tadi, adik-adik? Nah, yang bisa kita teladani dari Pangeran Diponegoro adalah keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Nah, ini perlu kita contoh. Kita harus berani dan pantang menyerah, adik-adik. Apakah semangat Pangeran Diponegoro ini menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya bisa, adik-adik. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat kita terapkan. Misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Dalam belajar jangan mudah menyerah. Dalam kerja kelompok, ya, kita harus menyatukan perbedaan yang ada. Itu contoh-contoh sikap keteladanan Pangeran Diponegoro yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejalan dengan sila berapakah Diponegoro ini menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya bisa, adik-adik. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat kita terapkan. Misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Dalam belajar jangan mudah menyerah. Dalam kerja kelompok, ya, kita harus menyatukan perbedaan yang ada. Itu contoh-contoh sikap keteladanan Pangeran Diponegoro yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejalan dengan sila berapakah sikap Pangeran Diponegoro tadi, adik-adik? Apakah kalian menemukan sikap lain yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang bisa kita teladani dari Pangeran Diponegoro? Nah, tindakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dia mempersatukan Indonesia. Dia tidak mau Indonesia atau Nusantara pada zaman itu dijajah oleh Belanda. Jadi sesuai dengan sila pertama, sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Iya, udah ya. Kalian sudah menyaksikan video tersebut. Nah, sekarang setelah kalian mengamati gambar, ya, tadi gambar Pangeran Diponegoro pada tayangan video, silakan kalian tulis pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemudian kalian cari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu tersebut. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil tugasnya, menulis pertanyaan? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa barusan? Nijar dulu ya. Dalam usia berapa tahun Pangeran Diponegoro mengikuti perang? 2. Di manakah daerah asal Pangeran Diponegoro? 3. Dengan cara apa Pangeran menangkan perang dan melawan penjajah? 4. Berapa lama perang itu berlangsung? Jawaban 19 tahun. 19 tahun. 2. Yogyakarta. 3. Menyatukan semua rakyat dan melawan penjajah. 4. 5 tahun. Iya, terima kasih. Selanjutnya yang tadi siapa? Akila ya? Ayo Akila. 1. Siapakah nama asli Pangeran Diponegoro?
Diponegoro. 2. Di mana tempat dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro. 3. Bagaimana awal mula terjadinya Perang Diponegoro. 4. Berapa lama Perang Diponegoro berlangsung dan bertempat di pulau mana? 5. Kapan Pangeran Diponegoro wafat dan manakah makam beliau? Jawaban. 1. Mustahar. 2. Yogyakarta Hadiningrat November 1785. 3. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro adalah karena Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di Desa Tegalrejo. 4. Perang besar dan berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. 5. 8 Januari 1855 umur 69 Makassar Hindia Belanda Kampung Melayu Wajo Makassar Sulawesi Selatan. Iya, udah ya, Kila. Terima kasih. Selanjutnya, Sabila. Ada Sabila? Abil, ayo. Ya, nanti jam-jam ya. Abil ada? Ada. Ya, coba Abil dibacakan tugasnya. 1. Pangeran Diponegoro berasal dari daerah mana? 2. Tahun berapa Pangeran Diponegoro dilahirkan? 3. Pangeran Diponegoro disebut pahlawan apa? 4. Berapa lama Perang Diponegoro berlangsung? Jawab. 1. Dari daerah Jawa. 2. Tahun 1785. 3. Jawab. Pahlawan nasional Republik Indonesia. 4. 5 tahun. Iya, terima kasih Abil. Ayo jam-jam. Tanggal berapa Pangeran Diponegoro lahir? Di mana tempat dan tinggal lahir Pangeran Diponegoro? 3. Apakah awal mula terjadinya Perang Diponegoro? 4. Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan. 5. Berapa lama Perang Diponegoro berlangsung dan bertempat di pulau mana? Jawaban. 1. 11 November 1785. 2. Yogyakarta. 3. Perang Diponegoro berawal ketika Pinak berbeda. Memasang memasang patok tanah milik Diponegoro di desa Rejo. Iya. 4. Perang Jawa. 5. Berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun. Terus? Tahun di Pulau Jawa. Iya. Udah? Dah. Ya, terima kasih jam-jam. Ya, sekarang kalian sudah tahu informasinya berdasarkan pertanyaan yang sudah dibuat. Mari kita diskusi dengan mengisi peta pikiran berikut. Nah, siapa yang kemarin yang sudah ditukar peta pikirannya kan sudah dibuat, sudah ditukar.
Coba Nijar baca. Nama tokoh Pangeran Diponegoro, perjuangan yang dilakukan melawan penjajah, perilaku yang pantas ditiru, gigih dan pantang menyerah, daerah asal Yogyakarta. Iya, komentarnya, komentar dari siapa? Jam-jam ya? Coba dibacakan. Bagus. Iya, kenapa bagus? Karena sesuai dengan informasi yang tadi sudah Baca. Iya betul, terima kasih. Sekarang jam-jam yang baca punya jam-jam dibaca ya sama komen. Ya, nama tokoh Pangeran Diponegoro. Perjuangan yang dilakukan perang melawan penjajah, perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah, daerah asal Yogyakarta. Iya, coba komentarnya nih Jar. Ya, bagus. Kenapa bagus? Karena sesuai dengan peta konsep yang dibuat jam-jam informasinya ya. Nah, sekarang siapa selanjutnya? Fadli sama Akila udah siap? Mana Fadlinya? Coba Akila dulu. Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah. Perjuangan yang dilakukan melawan penjajah. Daerah asal Yogyakarta. Ya, gimana komentarnya? Jawaban Fadli sudah benar tapi kurang lengkap. Iya, terima kasih. Sekarang Fadli, coba Fadli mana? Dibacakan. Tokoh Pangeran Diponegoro, perjuangan yang dilakukan melawan penjajah, perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah, daerah asal Yogyakarta. Komentarnya. Saya setuju karena Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang pemberani dan pantang menyerah. Iya, sudah. Terima kasih ya. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya. Kalian sudah menukar peta pikiran dan sudah membacakan komentarnya. Sekarang jawab pertanyaan berikut. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Coba Asa, mana suaranya? Semangatnya yang selalu berkobar dalam hati Pangeran Diponegoro. Iya, bagus sekali jawabannya. Pangeran Diponegoro itu berjuang dengan berani dan tidak mudah menyerah. Betul. Terima kasih Asa. Selanjutnya nomor 2. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Coba Akila. Contohnya menjadi pemimpin dari warga yang berbeda-beda. Iya, bagus. Terima kasih Akila. Sekarang nomor 3. Coba Nijar, dengarkan dulu ya. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulis pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Ayo Nijar.
Saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda kampung tapi satu sekolah dan kami melakukan kerja kelompok membuat kotak surat dan alhamdulillah kami berhasil membuatnya. Iya, bagus. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok. Seperti Nijar, tugasnya membuat kotak surat, dikerjakan bersama-sama, jadi cepat selesai ya, dan hasilnya bagus. Kalian jangan lupa ya mengisi LKPD ya di link berikut ini yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Silakan kalian diskusikan semangat Pangeran Diponegoro dalam menyatukan rakyat yang berbeda-beda dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, sejalan dengan sila berapakah sikap Pangeran Diponegoro tersebut? Siapa yang mau jawab? Sila keberapa? Ya, sila keberapa? Ya, Padli. Ketiga. Persatuan Indonesia. Betul, Pebi ya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Coba lambangnya, simbolnya, ada yang masih ingat apa? Lambang atau simbol sila ketiga. Ayo, ingat-ingat. Sila pertama, lambangnya bintang. Kain kapas. Itu Kain kapas. kelima, padi dan kapas sila kelima, Nijar. Sila kedua, rantai simbolnya. Sila ketiga apa? Yang ada hijau-hijaunya. Pohon apa coba? Pohon beringin. Betul. Beringin. Iya, terima kasih. Kalian masih ingat. Sekarang nomor 2. Apakah kamu menemukan sikap lain yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro? Ayo, siapa yang mau jawab? Jam-jam, Bu. Silakan Jam-jam. Pantang menyerah. Terus, bagus. Pantang menyerah dan berani. Iya. Bagus Jam-jam. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di link berikut ini ya. Kalian kerjakan, jangan lupa harus tetap semangat. Baiklah, kita sudah sampai pada refleksi. Mari kita merefleksi pembelajaran hari ini. Nomor 1, materi apa yang dipelajari? Ayo. Pangeran Diponegoro. Betul, Padli. Pahlawan Indonesia, betul. Akila. Terus siapa lagi? Apa lagi? Meneladani. Iya. Sikap Pangeran Diponegoro. Betul, meneladani sikap Pangeran Diponegoro. Dan apa? Ayo. Meneladani perjuangan Pangeran Diponegoro itu, sikap Pangeran Diponegoro itu sejalan dengan sila Pancasila, betul, yaitu sila ketiga. Bagaimana perasaanmu selama pembelajaran berlangsung? Senang dan harus tetap semangat ya. Iya. Bagus, terima kasih. Siapa yang mau membaca kesimpulan? Hamdan, coba baca. Ya, Hamdan. Menemukan informasi tentang para pahlawan nasional. Iya. Kita harus meneladani sikap para pahlawan yang pantang menyerah. Bagus. Para pahlawan mencerminkan sila Pancasila. Iya, bagus. Terima kasih, Hamdan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
pembelajaran kita selesai hari ini ya. Tanggal 17 November 2020. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas dengan segera ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan kalian harus tetap semangat ya. Iya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa untuk selalu belajar ya di rumah.